Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. 1 bulan telah berlalu. Di dalam goa, Lin Tian sepertinya sudah selesai melakukan pelatihan. Keterampilan alkemis, pemurnian, dan juga arai, sepertinya juga telah meningkat. Dia juga telah melakukan beberapa hal untuk sektenya setelah kembali, beberapa bulan ini. Apa yang telah Lin Bai lakukan sebulan ini, saatnya untuk keluar berjalan-jalan, gumam Lin Tian. Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari dalam goa. Setelah dia keluar, dia hanya melihat 2 binatang iblis berbentuk singa yang menjaga goa itu. Dia merasa aneh, kenapa ada 2 singa api yang menjaga dirinya di sini, dan kenapa bukan Lin Bai? Singa api yang melihat manusia keluar dari dalam goa itu, mereka tahu bahwa ini adalah saudara dari tuannya. Tetapi di saat mereka berdua merasakan aura pemuda itu yang hanya berada di tingkat langit, mereka berdua merasa heran. Mereka tahu kalau pemuda inilah yang menembus tingkat abadi bumi, tapi kenapa hanya di tahap alam langit awal? Tetapi walaupun begitu, mereka tidak berani untuk melawan, dan salah satu di antara mereka hanya meminta Lin Tian untuk menaiki punggungnya. Apakah kamu menyuruhku untuk mengikutimu dengan naik di punggungmu? Tanya Lin Tian. Singa itu mengangguk sebagai tanda persetujuan. Oh, baiklah, ucap Lin Tian. Lin Tian pun naik ke punggung singa api itu. Setelah dia naik, singa itu berteriak dan berlari menuju ke kedalaman hutan bersama singa yang lainnya. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Lin Bai? Apakah dia telah menaklukkan para binatang di hutan gelap ini? Pikir Lin Tian dengan bingung sambil duduk di atas singa api itu. Lin Tian terus berjalan ke kedalaman hutan, bersamaan dengan singa yang membawanya. Setelah beberapa waktu, Lin Tian melihat sebuah kursi yang terbuat dari batu, dan di sana ada seekor kucing yang sedang duduk sambil memegang ikan sebelum memakannya. Siapapun yang melihat itu, pasti akan berpikiran kalau kucing itu sangat imut, tetapi itu akan berbeda jika Lin Tian yang melihatnya. Bocah ini, gumam Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa, Lin Bai pasti sudah melakukan suatu hal yang buruk. Mengaum. Singa itu segera meraung ketika hampir sampai. Lin Bai yang mendengar raungan itu segera berdiri, dan melemparkan tulang ikan itu ke sampingnya. Wah, kakak sudah kembali, ucap Lin Bai sambil berdiri seperti kucing di kursi itu. Wah, sepertinya beberapa bulan ini hidupmu bahagia sekali ya, ucap Lin Tian sambil turun dan mendekat ke arah Lin Bai. Tidak kak, siapa bilang, hehehe, balas Lin Bai yang menyangkal ucapan Lin Tian. Memang benar, selama Lin Tian mengasingkan diri, dia berpergian dan bersenang-senang sambil menyelidiki situasi yang terjadi di keluarga Cao. Karena dia berpikir bahwa, mungkin situasi yang dihadapi kota lain juga sama, maka dia berjalan-jalan di sekitar kota dekat hutan gelap untuk mengumpulkan informasi. Namun, dia juga tidak lupa untuk bersenang-senang di kota yang dia singgahi. Kamu, jadi apa yang kamu lakukan selama beberapa bulan ini? Tanya Lin Tian. Dia telah mengasungkan diri selama 3 bulan, dan jika ditambah saat dia keluar dari sekte, mungkin itu sudah setengah tahun berlalu. Tidak ada yang aku lakukan kok, aku hanya menyelidiki sedikit, balas Bai kecil. Apanya yang kamu selidiki? Aku hanya lihat kamu sedang bersenang-senang dengan menaklukkan para binatang iblis di hutan ini saja, ucap Lin Tian. Tidak kak, aku telah menyelidiki tentang Yimo baru-baru ini, balas Lin Bai. Dia takut kalau Lin Tian berpikiran lain, dan kemudian dia akan memberitahukannya kepada Feng Er tentang dirinya yang bersenang-senang. Yimo katamu, seru Lin Tian dengan kaget. Akhirnya tatapan Lin Tian yang tadinya bercanda, kini menjadi serius setelah mendengar itu. Iya kak, sejak kakak mengasingkan diri 3 bulan yang lalu, hal buruk telah terjadi di kota Apung, balas Lin Bai. Cobalah jelaskan semuanya kepadaku, ucap Lin Tian. Iya kak, balas Lin Bai. Lalu, Lin Bai segera menjelaskan semua hal yang terjadi di kota Apung dan juga kota lainnya. Dari bagaimana keluarga Cao menjadi begitu kuat secara tiba-tiba, dan anak-anak beserta janda muda menghilang di berbagai kota dekat hutan gelap.
Sampai dengan terjadinya perang di kota apung baru-baru ini, dia menjelaskan secara rinci kepada Lin Tian. Setelah mendengar cerita Lin Bai, Lin Tian nampak kaget, apa-apaan ini, ternyata semua ini dilakukan oleh keluarga Cao, dan mereka juga telah menjadi Yimo, itulah yang membuat Lin Tian kaget. Menurutku, itu tidak akan berlangsung lama, mereka akan menjadi haus darah, dan tidak dapat menahan keinginan untuk membunuh yang disebabkan dari darah di dalam tubuh mereka, ucap Lin Bai. Kamu benar, tetapi orang yang berada di balik ini, kita harus mencarinya, balas Lin Tian. Iya Kak, aku juga telah menyelidikinya Kak, memang ada sosok berjubah hitam di keluarga Cao, dan auranya juga cukup kuat, mungkin sosok itu berada di tahap alam abadi, ucap Lin Bai. Oh, baiklah kalau begitu, kita hanya bisa pergi ke sana untuk memastikannya, kalau bisa, kita juga harus menangkap orang itu, balas Lin Tian. Iya Kak, tetapi aku khawatir itu akan sedikit merepotkan, ucap Lin Bai. Kamu tenang saja, aku punya rencana sendiri, balas Lin Tian. Baguslah kalau begitu Kak, ucap Lin Bai sambil mengangguk. Itu karena dia sendiri tahu bahwa, Lin Tian juga hebat dalam menyusun rencana, dan dia juga termasuk orang yang licik. Walaupun sifatnya itu tidak akan ditunjukkan untuk orang-orang terdekatnya, tapi jika itu orang lain, dia tidak akan memperdulikannya. Baiklah, mari kita pergi, tunggu sebentar, apa rencanamu selanjutnya dengan binatang iblis ini? Tanya Lin Tian. Oh, kita bisa membuat mereka tinggal di dalam kalung ini Kak, dan aku juga menyuruh mereka untuk mengurung dan menangkap beberapa binatang iblis lain untuk dimasukkan ke dalam rencana Kakak, jawab Lin Bai. Wih, mantap, ucap Lin Tian. Tapi Kak, mereka yang telah aku bawa akan menjadi anak buahku, jadi, biarkan mereka berlatih di dalam kalung ya, balas Lin Bai. Aku mengerti, ayo kumpulkan mereka semua, ucap Lin Tian. Baiklah Kak, balas Lin Bai. Lalu, seluruh binatang yang telah menjadi anak buah Lin Bai berkumpul di sana, dan mereka juga telah menangkap binatang iblis lain yang lebih lemah dari mereka dengan menggunakan jaring yang diberikan oleh Lin Bai. Lin Bai, teriak Lin Tian dengan agak marah ketika dia melihat jaring yang digigit binatang iblis itu. Kakak, kamu jangan marah, aku hanya mengambil beberapa, karena jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa membawa mereka hidup-hidup, balas Lin Bai yang membela diri. Tentu saja, jaring itu tidak hanya digunakan untuk menangkap binatang iblis itu, tapi dia juga menggunakannya untuk mencuri ikan yang berada di kolam orang lain. Dia segera mencari alasan agar tidak dimarahi oleh Lin Tian. Jadi, dia merencanakan untuk menggunakan 5 dari jaring itu agar bisa menangkap binatang iblis lain. Baiklah, aku mengerti, dan aku akan memaafkanmu kali ini saja, kamu harus ingat, jangan diulangi lagi. Apakah kamu tidak tahu bahwa, jaring ini sangat berharga, dan bahkan jaring ini bukan untuk menangkap binatang, ucap Lin Tian. Sebenarnya, dia membuat jaring itu untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya. Jika musuhnya terjebak di dalam jaring itu, maka kekuatannya akan turun satu tingkat, dan jaring itu bisa mengisolasi mereka dari dunia luar jika digabungkan dengan arai. Sedangkan itu, dia hanya membuat 5 untuk diberikan kepada paman keduanya, agar jaring itu bisa menjadi arai pelindung untuk sektenya nanti. Siap Kak, balas Lin Bai dengan tegas. Lin Tian hanya menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo pergi, ucap Lin Tian. Dia memasukkan binatang itu ke dalam kalung, dan untuk binatang iblis yang telah ditangkap menggunakan jaring, dia memasukkannya ke dalam bola kristal. Setelah semuanya selesai, Lin Tian terbang menuju kota apung bersama Lin Bai yang berada di atas kepalanya. Akan tetapi, di kota apung telah terjadi pertempuran yang mengerikan, darah berceceran di mana-mana, dan banyak mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Warga biasa yang berada di kota lain sudah mengungsi dari kota itu, tetapi banyak juga dari mereka yang mati, itu karena mereka terkena efek dari getaran maupun gelombang kejut yang dikeluarkan dari serangan tersebut. Di suatu tempat, bantai semuanya, hahaha. Leluhur Cao berteriak sambil tertawa dengan bangga.
Itu dapat dilihat dari mata leluhur Cao bahwa, dia sudah berubah dan bukan lagi seorang manusia. Aura yang dikeluarkan dari keluarga Cao, itu juga bukan lagi aura yang mirip dengan manusia. Dia juga berada pada tingkat yang baru dari sebelumnya, yaitu di tahap alam ilahi tingkat pertama, tetapi auranya sudah melebihi tahap alam ilahi tingkat pertama. Auranya itu gelap, jahat, dan bagi para manusia, mereka pasti akan merasa sangat jijik. Ada beberapa orang dari keluarga Cao yang membunuh lawannya dengan cara mengambil jantung mereka, dan kemudian memakan langsung di depan seluruh orang yang hadir dalam pertempuran. Orang-orang yang melihat adegan itu, ini membuat hati mereka bergetar. Makhluk apa mereka ini, bahkan mereka memakan jantung manusia, tidak hanya itu saja, mereka bahkan melihat ada beberapa yang mengambil hati, mata, ginjal, dan anggota tubuh manusia yang lainnya. Setelah selesai memakannya, mereka langsung menyerang lagi. Gila, mereka semua gila, keluarga Cao sudah gila, mereka bukan manusia lagi, ucap salah satu orang dari rumah Bapak Wali Kota. Semuanya, serang, perintah Wali Kota. Serang. Semua keluarga yang ada di sana sangat marah, dan bahkan mereka berjuang habis-habisan untuk membunuh anggota keluarga Cao. Di belakang ada seorang wanita muda yang sangat indah, dan wanita itu menatap leluhur keluarga Cao dengan kaget. "Paman, dia bukanlah manusia lagi," teriak wanita itu. Apa? Setelah mendengar teriakan wanita itu, mereka yang sedang bertarung menjadi sedikit kaget. Bahkan wali kota dan leluhur keluarga Du yang sedang bertarung dengan leluhur Cao, mereka juga merasa kaget. Wanita itu adalah Wu Xin, putri kerajaan Wu. Benar sekali, aku tahu aura ini, semuanya harap berhati-hatilah jangan sampai kalian terkontaminasi, ucap Wu Xin. Setelah mengatakan itu, dia meluncur dan menyerang semua orang dari keluarga Cao. Cao Ao, kamu telah berkomplot dengan iblis. Mereka adalah musuh dari seluruh makhluk yang ada dunia ini, teriak leluhur Du. Hahaha, Du Fu, itu tidak ada salahnya, karena hanya kekuatanlah yang dapat berbicara di dunia ini. Jawab leluhur Cao Ao. Bajingan, mereka berdua menggertakkan gigi mereka, dan kemudian menyerang leluhur Cao lagi. Du Fu berada di tahap puncak alam langit, dan wali kota baru maju ke tingkat ke-8 puncak alam langit. Walaupun begitu, dengan bantuan daru hartanya, dia bisa menyeimbangi leluhur Cao. Itu semua sudah terlambat bagi kamu menyadarinya, hahaha, ucap leluhur Cao. Lalu, leluhur Cao berbenturan lagi dengan Du Fu dan Bapak Wali Kota. Bakbuk 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 bakbuk. Pertarungan itu sangatlah kacau, dan bau darah segera menyebar dari kota itu. Sedikit demi sedikit pihak dari Bapak Wali Kota semakin tertekan, dan mereka kewalahan dengan gempuran dari keluarga Cao. Sial, teriak Wu Xin. Dia mengayunkan pedangnya, dan kemudian menyerang salah satu dari keluarga Cao. Bang! Keluarga Cao yang diserang langsung terbelah menjadi dua. Sekarang, Wu Xin sudah maju ke tingkat 4 alam langit sejak sebulan yang lalu. Serahkan wanita itu padaku, teriak salah satu tetua dari keluarga Cao. Setelah tetua Cao mengatakan itu, yang lainnya segera mundur dan kemudian mencari lawan yang lainnya. Hahaha, gadis kecil, biarkan aku mencicipimu, lalu merasakan nikmatnya tubuhmu, ucap tetua Cao. Bajingan, kamu akan mati, teriak Wu Xin. Dia lalu menyerang tetua itu dengan mengangkat pedangnya. Pedang angin, teriak Wu Xin. Sing, Wu Xin yang berada di tingkat ke-4 alam langit, saat ini ia harus melawan tetua di depannya tanpa takut sedikit pun. Serangannya datang ke depan tetua itu, tapi di wajahnya ada senyuman yang aneh. Bang, Wu Xin tampak sedikit kelelahan setelah mengeluarkan tekniknya. Pedang angin adalah sebuah seni bela diri tingkat tinggi, dan itu telah menguras cukup banyak energi yang ada di dalam tubuhnya. Hahaha, gadis manis, apakah hanya segini saja? Baiklah kalau begitu, kamu akan segera menjadi milikku, ucap tetua itu dengan bangga. Tetua itu tidak terluka sedikit pun, dan bahkan tidak ada goresan di tubuhnya. Xin Er, teriak Bapak Wali Kota ketika melihat Wu Xin diserang oleh tetua itu. Tinju iblis, teriak tetua Cao. Tinju yang mengerikan pun datang dan menghantam tubuh Wu Xin,
itu telah menyebabkan dirinya muntah darah dan terhempas ke tanah. Melihat kejadian itu, wali kota dan yang lainnya merasa kaget dan bersiap-siap untuk membantu. Ketika mereka akan bergegas, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh orang-orang dari keluarga Cao. Cao Ao, jika terjadi sesuatu kepada keponakanku, kerajaan Wu tidak akan melepaskanmu, teriak Bapak Wali Kota. Hahaha, aku tidak peduli, kalian juga akan mati. Terimalah ini, cakar tulang, teriak leluhur Cao. Bang, Wali Kota dan leluhur Du langsung muntah darah dan jatuh dari langit. Hahaha, gadis manis, biarkan aku mencicipi tubuhmu, ucap tetua keluarga Cao. Melihat tetua keluarga Cao datang ke depannya, Wu Xin hanya bisa menggertakkan giginya. Dia sudah kelelahan karena serangan sebelumnya, dan serangan itu juga telah membuatnya terluka parah. Siapa yang berani menyentuh orang-orang dari Sekte Esku? Sebuah suara yang indah dan lembut, itu segera muncul dari langit. Lalu, tetua keluarga Cao yang hampir mendekati Wu Xin segera terpental oleh serangan cahaya biru itu. Duar, tetua Cao menabrak rumah-rumah warga, sebelum dia berhenti dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Melihat perubahan yang tak terduga ini, seketika saja itu segera membuat mereka menjadi kaget. Tetua itu berada di tahap alam langit tingkat kelima, tapi bisa terpental begitu saja. Lalu, di dalam cahaya itu terdapat seorang wanita muda yang berdiri di depan Wu Xin, dan wanita itu lebih menawan dari Wu Xin. Wanita itu mengenakan baju berwarna putih, dengan rambut hitam panjang yang tidak dikuncir, mata biru yang sangat indah, dan wajahnya ditutupi oleh cadar. Karena penampilannya yang seperti itu, ini telah menghalangi orang-orang untuk tidak bisa melihat wajahnya yang sangat cantik dan memikat. Wanita itu tidak bisa digambarkan seperti peri, tapi lebih mirip seperti dewi yang turun dari kayangan ke dunia fana. Saudarimu, kenapa kamu ada di sini? Tanya Wu Xin. Oh, karena aku telah diperintahkan oleh bibi untuk mengikutimu, jawab wanita yang dipanggilmu. Wah, guru. Wu Xin melembut saat mengingat gurunya. Walaupun dia hanya murid dalam, tapi dia juga murid dari orang penting di Sekte Es. Tetapi dia tidak menyangka bahwa, saudari perempuanmu ini sendiri yang mengikutinya keluar. Telah dikatakan bahwa, saudarinya ini adalah seorang jenius dari benua tengah, dan dia juga salah satu wanita cantik di benua tengah, kecantikannya bahkan bisa membuat jatuh bangsa-bangsa. Tetapi dia tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun, dan bahkan telah dikatakan juga bahwa, jenius dari Sekte Neraka pernah mendekatinya, dan wanita ini tidak menganggapnya sama sekali di matanya. Dengan kultivasinya yang sudah mencapai tahap alam langit puncak, itulah sebabnya para pemuda tidak ada yang berani mendekatinya sedikit pun. Dia juga adalah murid langsung Master Sekte Es, dan juga calon penerus Sekte Es itu. Serahkan saja sisanya kepadaku, kamu istirahat saja, ucap wanita itu. Tapi saudari, ucap Wu Xin, tidak apa-apa, itu sudah menjadi tugas kita untuk membunuh para iblis ini, balas wanita itu dengan tatapan yang tajam. Lalu, dia mengeluarkan pedang dari sarung yang berada di samping pinggangnya yang ramping, dan berdiri di udara menghadap leluhur Cao. Setelah itu dia berbalik ke belakang, kemudian menatap wali kota dan leluhur Du. Serahkan saja orang ini padaku, kalian bantu saja yang lainnya, ucap wanita itu. Setelah mengatakan itu, dia langsung maju dan menyerang leluhur Cao tanpa menunggu jawaban dari keduanya. Wush! Tapi, sebelum mereka selesai berkata, dia sudah menghilang dan bertarung dengan leluhur Cao. Sudahlah, serahkan saja padanya, aku bisa merasakan bahwa, wanita ini jauh lebih kuat dari kita walaupun hanya di tahap langit, ucap wali kota. Dia tahu kalau wanita ini juga dari Sekte Es, karena keponakannya telah memanggilnya dengan panggilan saudari. Hahaha, nambah lagi biduan dangdut dorong yang hanya berada di tahap langit, kamu berani sekali melawanku, kamu pasti akan mati, ucap leluhur Cao. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.